Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, Andini Sofia Nurkanza, Salma Fitria Rahayu Utami, Leni Lelita, Sesa Nakila, dan Gina Mariati akan mempresentasikan mengenai aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann, tepatnya pada hopping. Nah, jadi pada beberapa material ionik kita bisa meninjau atau memeriksa konduktivitas. Konduktivitas itu sendiri merupakan suatu kemampuan dari sebuah material dalam menghantarkan diskrit. Nah, di sini kita perhatikan gambar. Material ionik tersebut tersusun dalam ruang satu dimensi X. Nah, misalkan dalam ruang satu dimensi X, di mana posisinya ini adalah A, 2A, minus A, minus 2A, dan seterusnya. Artinya, ionik-ionik tersebut tersusun secara teratur dan periodik. Nah, misalnya pada saat karena dia ini tersusun secara periodik, nah di mana material ionik ini misalnya kita kasih muatan negatif. Karena atom-atom ioniknya ini bermuatan negatif, maka potensial berdirinya itu akan saling mengikat dan memperangkap ion tersebut dalam posisi tetap. Kemudian karena dia terperangkap, si ion-ionnya itu terperangkap, nah sekilas material ionik ini sifatnya akan berbeda, yakni sebagai suatu padatan. Nah, di sini misalkan kita beri muatan positif dan di sini kita beri muatan negatif, maka akan terjadi arus yang mengalir. Elektronnya ini akan mengalir ke sebelah kiri, kemudian arusnya ini akan mengalir sebaliknya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menjelaskan ion-ion yang terikat tersebut? Nah, ini akan kita bahas dalam materi hopping. Secara sederhana, kita perhatikan gambar di sini. Anggaplah atom ionik ini bermuatan negatif. Nah, yang ini bermuatan negatif yang berada dalam suatu medan potensial sebesar U0. Nah, dalam fisika klasik, probabilitas dari muatan ion ini yang pindah ke sebelah kanan ini, itu probabilitasnya pasti akan bernilai 0. Nah, itu dalam tinjauan fisika klasik. Berbeda dengan tinjauan fisika kuantum, probabilitasnya itu akan lebih dari 0. Itu yang ke kanan, begitupun dengan yang ke kiri. Nah, di sini bagaimana gambaran dari probabilitasnya? Berdasarkan statistik Maxwell-Boltzmann, peluang ion yang memiliki energi Q itu akan sama dengan P sama dengan C eksponensial pangkat minus Q U0 dibagi dengan KT. Nah, cuma masalahnya di sini adalah si ion yang memiliki peluang sebesar C eksponensial pangkat minus Q U0 dibagi dengan KT ternyata meloncat ke sebelah kiri itu sama dengan peluang ion yang meloncat ke sebelah kanan. Nah, di sini kita lihat peluang yang meloncat ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri itu sama. Nah, sehingga didapatlah selisih probabilitas dari ion tersebut adalah 0. Kenapa 0? Karena ion yang meloncat ke sebelah kanan memiliki peluang sama dengan ion yang meloncat ke sebelah kiri. Nah, karena secara total loncatan ke kiri dan ke kanannya itu sama, maka tidak ada arus di dalam bahan. Nah, dalam artian ketika tidak diberi beda potensial. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah tadi disampaikan oleh teman saya. Sekarang pada material kita beri medan listrik E ke arah kanan.
Pemberian medan ini menyebabkan potensial pada tiap titik dalam material mengalami perubahan. Nah, titik yang berada pada posisi X mengalami perubahan potensial sebesar Px sama dengan min EX. Akibatnya adanya medan tersebut, maka tinggi bukit potensial yang diamati dua ion menjadi berbeda. Contohnya pada gambar di bawah, ada dua buah ion yang tinggi bukitnya berbeda. Nah, gambar tersebut merupakan gambar bukit potensial yang mengalami distorsi ketika diberi medan listrik. Kemudian, jika dimisalkan jarak dua ion berdekatan adalah D, maka kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, potensial pada posisi ion sebelah kiri menjadi U1 sama dengan Px sama dengan min EX. Yang kedua, potensial pada posisi ion sebelah kanan menjadi U2 sama dengan P dikalikan X tambah D sama dengan min EX dikalikan X tambah D sama dengan min EX dikurang ED. Yang ketiga, tinggi bukit potensialnya menjadi UBX sama dengan U0 dikurang P dikalikan X tambah D per 2 sama dengan U0 dikurang E dikalikan X tambah D per 2 sama dengan U0 dikurang EX dikurang ED per 2. Selanjutnya, tinggi bukit potensial terhadap posisi ion kiri menjadi delta U1 sama dengan UB dikurang U1 sama dengan U0 dikurang EX dikurang ED per 2 dikurang dalam kurung min EX sama dengan U0 dikurang ED per 2. Yang terakhir yaitu tinggi bukit potensial terhadap posisi ion kanannya menjadi delta U2 sama dengan UB dikurang U2 sama dengan U0 dikurang EX dikurang ED per 2 dikurang dalam kurung min EX dikurang ED sama dengan U0 tambah ED per 2. Berdasarkan potensial-potensial di atas, maka kita didapatkan hasil lanjut sebagai berikut. Yang pertama yaitu probabilitas ion kiri meloncat ke kanan adalah P plus sama dengan CE pangkat min Q delta U1 per KT sama dengan CE pangkat min Q kali U0 kurangi ED per 2 per KT. Untuk yang kedua yaitu probabilitas ion kanan meloncat ke kiri adalah P min sama dengan CE pangkat min Q delta U2 per KT sama dengan CE pangkat min Q kali U0 ditambah ED per 2 per KT. Selisih probabilitas ion meloncat dari kiri ke kanan adalah delta P sama dengan P plus dikurangi P min. Jadi CE pangkat min Q U0 per KT dikali E pangkat Q ED per 2 KT dikurangi E pangkat min Q ED per 2 KT. Sehingga hasil akhirnya menjadi CE pangkat min Q U0 ditambah Q ED per 2 per KT dikali E Q ED per KT dikurangi 1. Jika bukit potensial dianggap sangat tinggi sehingga nilai mutlak dari QU0 jauh lebih besar dari nilai mutlak QED per 2, maka dapat diaproksimasi menjadi QU0 ditambah QED per 2 kongruen QU0. Dengan aproksimasi ini, maka persamaan selisih probabilitas ion meloncat dari kiri ke kanan menjadi delta P kongruen CE pangkat min QU0 KT dikali E pangkat QED per KT dikurangi 1. Kerapatan arus yang mengalir di dalam material sebanding dengan selisih probabilitas di atas atau J sebanding dengan delta P atau J proporsional delta P sehingga ditulis JTE sama dengan J0 dikali E pangkat min QU0 per KT dikali E pangkat QED per KT dikurangi 1. Jika medan yang diterapkan tidak terlalu besar, yaitu jika terpenuhi QED jauh lebih kecil dari KT, maka aproksimasi atau pembulatan E pangkat QED per KT
itu mendekati 1 ditambah QED per KT dapat dilakukan. Nah, dengan aproksimasi tersebut, maka persamaan yang sebelumnya itu dapat disederhanakan menjadi JTE itu mendekati J0E pangkat min Q0 per KT dikali QED per KT. Nah, kita ingat kembali pelajaran tentang arus listrik, bahwa ada hubungan antara kerapatan arus dan medan, di mana J itu sama dengan tau kali E. Jika medan yang diterapkan tidak terlalu besar, yaitu jika dengan tau disebut konduktivitas listrik, maka dengan membandingkan persamaan 9,57 dengan 9,58 persamaan yang sebelumnya ya. Nah, kita dapatkan ungkapan konduktivitas listrik pada medan rendah untuk material ionik itu sebagai tau mendekati J0 dikali E pangkat Q0 per KT dikali QD per KT. Baik, di sini saya akan sedikit membahas tentang konduktivitas listrik pada medan rendah untuk materi ionik. Di sini terdapat sebuah persamaan di mana sigma sama dengan atau sebanding dengan sigma 0 per T eksponensial pangkat negatif E. Mohon maaf, di sini seharusnya EA per KT, di mana nilai sigma 0 sama dengan J0 dikali Q dikali D per K, dan nilai EA sama dengan Q kali U0. Besaran EA di sini yaitu energi aktivitas atau energi yang menyebabkan elektron dapat bergerak. Ukurannya bergantung pada jenis-jenis atom yang dimiliki. Biasanya dalam eksperimen dilakukan hubungan antara sigma terhadap temperatur terhadap T atau temperatur. Sigma itu konduktivitas dan T temperatur atau suhu. Cara mudahnya dapat diubah ke dalam bentuk eksponensial seperti ini, di mana ln sigma sama dengan ln sigma 0 ditambah ln 1 per T dikurang EA per K kali 1 per T. Lalu dari persamaan tadi dapat kita buat sebuah grafik hubungan antara ln sigma yang diukur terhadap temperatur yang diatur. Artinya, material ionik diatur pada temperatur tertentu, kemudian kita dapat mengukur konduktivitasnya, dan akan kita dapatkan hubungan antara ln sigma dan temperatur. Kembali ke persamaan tadi, kembali ke persamaan ln sigma, di sini ada EA per K. EA per K di sini merupakan kemiringan dari kurva tadi, dari kurva ln sigma terhadap temperatur. Ini merupakan EA per K atau kemiringan dari kurva. Jika kita ingin mencari nilai dari EA, maka kita dapat menggunakan fungsi linear atau persamaan linear. Y sama dengan AX tambah B. Jadi EA per K sama dengan A atau kemiringan.